Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun, itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Coba dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah.
Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani